Bahkan manggil nama aja nggak pernah, jangankan bilang kak. Tapi ini tuh preman vibes, babe. Tapi somehow cara dia megang ayamnya tuh kayak abis ngutuk ayamnya kayak jadi batu loh. Hey guys, welcome back to my channel. Jadi for this week, kelihatannya tuh ada perkembangan ya guys ya. Akhirnya, setelah 2 minggu, murahan banget kelihatannya. So honestly, kali ini gue lumayan excited. So as usual, jangan lupa buat like, and jangan lupa buat subscribe to my channel guys. And kalau misalnya menurut kalian ini menarik, jangan lupa di-share juga. BTW sorry ya guys, mungkin agak sedikit lebih berisik, karena depan rumah gue lagi ada renovasi. And without lama-lama ya guys ya, let's get started. So as we all know, kemarin akhirnya Evani dapat Model of the Week. Finally! Bahkan models yang lain aja ikutan bahagia and ngakuin juga. And kelihatannya modelsnya udah mulai capek ya sama modelsnya yang satu-satu pulang. Nita ngucapin congrats ke Evani and nyemangatin Helen lagi. Tapi kali ini agak beda ya, feelingnya tuh kayak biasa aja gitu loh. Personally gue kemarin lumayan sedih Nita pulang, tapi gue agak sedih juga ngeliatin teman-temannya tuh ternyata dia pulang tuh kayak nggak ada papanya gitu loh. And ternyata katanya Nita itu ada tiada lah ya. And also Nita ngasih sajadah ke Farah. All the best for you honey. And ternyata kasur yang bekas Sita itu katanya kasur kutukan. Karena tiap kali habis tidur di sana ujungnya tuh pulang. Gila, gokil juga ya efek dari Sita. So the next day, tiba-tiba pagi-pagi tuh ada alarm and katanya it's time to party. And mereka akhirnya siap-siap and pakai baju yang udah disiapin. Apa mereka bakal diajak jalan kah keluar house? And ternyata cuman di backyard again. Tapi ternyata ada pizza. Duh jadi pengen gue asli. And pas mereka lagi makan tiba-tiba lagunya nyala. And suddenly everything becomes a dance party. And then Panca dateng ngasih challenge mereka with Chandra Liao. Gokil. Semoga apapun challenge-nya bakal jadi bagus. Secara Chandra Liao gitu loh. And ternyata sebenarnya timnya boleh ditukar, tapi Evani milih untuk nggak nuker timnya. Walau Sarah kurang seneng karena dia lagi agak slack sama Alfie sama Jolly. And milih Audi buat jadi ketua kelompok. And jujur, abis dijelasin challenge-nya menurut gue ini lumayan susah sih ya. Soalnya yang nilai itu Chandra Liao. And Evani awalnya kelihatannya tuh linglung banget, kayak bingung mau ngapain mulainya. But in the end, she did a good job. Overall, pembawaan Sarah sih kelihatannya udah bagus. Tinggal lihat aja hasil akhirnya gimana. Next for tim Audia yang diutamain sama Peace karena cara ngomongnya dia tuh emang khas gitu kan ya. And pas Peace mulai, kelihatan banget kalau dia tuh lagi seneng karena vibe-nya tuh bener-bener keluar banget. Lebih banyak gerak-gerak, and then cam view-nya juga banyak yang berubah-berubah gitu lah. Jadi nggak terlalu boring di satu posisi doang. Overall sih kelihatannya gue suka yang punya Peace ya. Tapi ya kita lihat aja nanti di belakang gimana. So first up kita lihat Sarah dulu. Overall di awalan kelihatannya agak boring ya. Soalnya background-nya tuh hampir semuanya tuh sama. Tapi pembawaan Sarah is like, yes babe. And katanya kan biar berasa di Bali, padahal di rumah aja. Ya di sana sih enak ya, ada pool. Lah gua, masa iya gua pakai baskom bekas cuci baju? Anyways, buat shotnya ada beberapa tuh yang menurut gua take-nya agak kejauhan sih. Like mungkin kalau lebih deket tuh better. And makin ke belakang Sarah juga cara ngomongnya agak kepaksa gitu loh. Moving on to Peace. Camnya di sini kelihatan lebih banyak yang gerak-gerak, jadi nggak monoton gitu loh backgroundnya. And personally, gue juga lebih suka pembawaannya Peace. Tapi sayang banget pas shotnya yang Flamingo, itu dia kameranya agak shaky ya. And mungkin ke belakang Farah mulai capek kali ya megang kameranya terus, jadi kayak shaky banget kameranya. Pas di review sama judges, ternyata ada satu bagian yang editannya itu idenya Alfie. Gila, sumpah gue salut banget sama perkembangan dia. Tinggal Model of the Week aja. Padahal jujur awalnya gue nggak terlalu suka sama dia, soalnya kelihatannya kayak julid. Moving on to Peace, pembawaan sih oke, tapi timing camnya agak slow ya. And ternyata malah jadi tim Sarah yang menang. Sayang sih, padahal gue sebenarnya lebih suka punya Peace. But they deserve it too. And ternyata rewards mereka dikasih shopping spree. Dan mereka boleh milih tema runway-nya. Gila, menurut gue ini reward itu paling menguntungkan sih. Dan juga ada punishment buat tim lawan, tapi semoga nggak susah-susah amat lah ya. So the next day, Luna ngode itu bakal ada partner foto bareng sama mereka. Semoga cowok sih. I need a little bit of cuci mata here. Dan ternyata pas udah di photoshoot area, mereka harus foto tuh sama ayam, bebek, dan kambing. Honestly, gue lumayan suka ya. Ini photoshootnya outdoor. Tinggal photography sama bajunya aja. And fotonya itu di jerami, jadi agak mirip sama ASNTM Cycle 5 ya, kayak yang di padi-padi gitu. Dan ternyata Helen dapat disadvantage, dimana dia harus megang kambing instead of bebek or ayam. Bakal susah sih ya buat dia, tapi gue yakin dia bisa sih. Oke, akhirnya buat bajunya sih dari mulai Audia tuh kelihatannya lumayan oke ya kali ini. Udah gak kelihatan murah kayak kemarin-kemarin. Tapi di awal Audia posenya kayak maling bebek yang mau kabur. But honestly, dia kelihatan lumayan pro megangin bebeknya. Tapi concept-wise, dia masih kurang nangkep sih sebenarnya. Next Peace, asli dia megang bebeknya tuh kayak dia mau motong bebeknya banget. And also bebeknya juga kayak cari ribut banget. Tapi thankfully ada ayam yang
yang bisa diajak modeling ya. Bisa lumayan anteng gitu. Dan ternyata neneknya dulu pelihara ayam, jadi kurang lebih dia tahu lah yang anteng sama yang enggak yang mana. Pose-wise kelihatannya sih ada yang on point ya, tinggal lihat hasil akhirnya aja gimana. Next, Farah. Aduh sayang banget itu skirtnya kepanjangan sih buat gue. Coba kalau dia berani tarik dikit aja di kaki dia yang agak manjang, mungkin bakal kelihatan lebih stunning. Tapi somehow di sini dia kelihatan bingung sih. Judges juga kelihatan kayak uninspired gitu loh lihat dia kali ini. Agak aneh sih buat Faradina bisa agak bingung sampai kayak gini. And kelihatan juga judges lumayan disappointed sama dia. Next, Helen. Ternyata dia kesulitan banget ngurusi bebek. Dan ujungnya jadi megang si ayam juga. Di awal sih pas pose, honestly gue udah suka. Kurang lebih bisa lah dapat beberapa foto yang bagus. Sarah. Gila, vibe dia bener-bener kayak Black Witch yang kayak mengutuk bebeknya. And somehow dia kayak ngehipnotis bebeknya biar bisa diem. Gila, kok bisa ya? Padahal dari tadi bebeknya rusuh banget. Pose-wise juga kelihatannya mereka bisa dapat shot yang lumayan. Tinggal dari dianya aja, kira-kira ada foto yang bagus atau enggak. Next, Alfie. Gue lumayan kaget karena Alfie datang-datang langsung ngambil 2 ayam dong. Gila, 1 aja udah pusing, apalagi 2 ya. Sayang sih, pose-wise as usual masih banyak delete sama Panca sama Luna. Tapi di pertengahan ke belakang, dia udah bisa lebih luwes and natural looking. And ternyata dia cerita karena kali ini dia seneng banget bisa main sama ayam. Oh my god, Alfie lucu banget sih. Lanjut ke Jolie. Bentar, knowing dia agak gerasak-gerusuk, gue agak expect dia bakal lumayan rusuh ya sama ayam sama bebeknya. And as expected, dia megang ayamnya tuh sama bebeknya tuh kayak kasar banget gitu loh, sampai literally they ran. Pose-wise agak susah buat dia karena bajunya dia kan buttonsnya sampai naik banget gitu kan. Jadi buat dia ngasih lihat lehernya tuh agak susah. Overall sih oke, dan ekspresinya bahkan bikin ayamnya aja takut karena ekspresif banget dia. Evani. Oh, poses dia jujur yang gue paling suka so far. Dan juga dia banyak ngasih pose yang lain juga. Yakin banget sih dia bakal dapet good shot lagi. Tapi ternyata malah kata Luna masih kurang. Entah apanya sih jujur, karena menurut gue ini aja udah keren banget. So moving on to the team pick. Peace di sini langsung milih ayam favorit dia karena yang paling anteng lah ya. So moving on to the team pick. And Helen asli bingung banget ngurusin si Mbe ini. Dan kesannya dia lebih fokus ke Mbe-nya daripada dianya. Somehow group pick-nya menurut gue masih kurang sih ya. Agak berantakan gitu loh kesannya. Kurang paham juga maksud konsepnya tuh mau gimana. Bahkan Luna aja sampai kesel karena menganggap semua yang mereka bilang tuh alasan. And gue agak agree sih sama Luna. Karena nggak cuman gara-gara si Mbe doang. Tapi dari mereka juga kurang explore gitu loh. Dan menurut Peace juga Audia kurang mantau team membersnya karena terlalu fokus sama bebeknya sendiri. Aduh, serba salah sih ya sebenarnya. Karena fotonya tuh sama binatang. Lanjut ke tim Evani. I like this already. Tinggal merekanya aja bisa on point semua atau enggak. Dan ternyata Panca juga suka banget sama konsep yang leaning ini. Dan ternyata malah jadi drama lagi antara Jolie dan Sarah. Tapi gimana ya? Gue bingung. Let's just say kalau Jolie yang nyampein ke Evani dan konsepnya dari Sarah. Tapi kenapa enggak Sarah duluan yang ngomong gitu loh? Tapi pas Jolie ngaku kalau itu tuh dari dia, it's still kinda low for her. Like buat apa dia ngambil kreditnya Sarah gitu loh? And what's even the purpose of the credit anyway? Okay, so the next day is time for tim Evani buat pergi shopping spree. Kira-kira mereka bakal beliin buat tim lawan juga nggak ya? Tapi ternyata begitu mereka sampai, mereka cuma dipilih 2 look dari satu toko and cuma dikasih 15 menit. Berarti nggak relax-relax amat juga lah ya. Basically mereka kurang lebih sama kita lah ya guys. Milih baju nggak selalu gampang, bahkan buat mereka aja yang models. Tapi sumpah, Alfie lucu banget karena saking buru-burunya dia sampai salah kaos kaki dong. And after mereka semua balik, awalnya gue pikir ada yang bakal julid di sini, tapi thankfully nggak ada. Kurang lebih mereka lebih kelihatan lebih seneng sama each other lah ya sekarang. Even though muka Peace sama Audi agak gimana gitu, tapi at least mereka tuh nggak ngomong apa-apa, which is good. And lanjut ke Luna Mail yang ternyata mereka boleh milih runway-nya mau yang tema apa. Dan mereka dikasih pilihan antara 2 gambar, yaitu garden party atau birthday party. Intinya Sarah milih yang birthday party, tapi Alfie sama Jolie milihnya yang garden party. And in the end, Evani juga jadi milih yang garden party buat tim mereka. Tapi asli, ini judul title-nya kenapa ya? Padahal kayaknya Sarahnya biasa aja, tapi malah dijulitin sama video title-nya. Apaan sih? And after that, Sarah juga bantu liatin Jolie buat catwalk-nya. Good for her. Tapi ternyata ada video baru nih tentang extended scene. Title-nya sih Jolie versus Sarah. Palingan soal yang tadi dia ngaku-ngaku ide dia aja gak sih? Dan ternyata dramanya ini tuh setelah mereka selesai photoshoot. Lah, gue bingung kenapa dijadiin extended aja sih? Kenapa gak dijadiin main show aja sekalian gitu loh? Tujuannya video 2 menit di part 4 itu apa? Aneh fix. So basically udah jadi kebiasaan buat mereka setelah photoshoot tuh mereka semua kumpul di living room. And semua sepakat ayam tuh lebih gampang buat di-handle. Tapi sumpah, pas Evani cerita tuh kayak lucu banget gak sih? Kayak menjiwai banget ngeritainnya. Dan setelah Evani
Evany mau cabut, tiba-tiba Jolie mau ngomong sesuatu ke Sarah. Awalnya kan anteng ya, jadi gue kaget pas Evany bilang tuh duar Jolie-nya. Gue kira bakal kayak cakar-cakaran gitu loh. Jadi basically ada unek-unek dari Jolie ke Sarah, yang ujungnya di-push sama Alfie buat bilang. I gotta say, Alfie tuh bener-bener udah berubah banget gak sih guys? Kayak lebih dewasa gitu loh. Awalnya Jolie santai pas ngomong, tapi tiba-tiba lama-lama dia marah-marah teriak-teriak dong. Asli gue anjir, what? Kaget banget. Dan katanya ya kurang lebih kayak gue bilang sebelumnya, Sarah selalu berkoar soal attitude, tapi dia sendiri tuh nggak ada attitude yang bagus juga. And diceritain pas lagi foto, Sarah ngenampar tangannya Jolie karena nutup-nutupin dia gitu. And also Jolie call out Sarah karena tiap kali dia manggil Jolie tuh kayak nggak sopan gitu loh, kayak haheh doang. Bahkan manggil nama aja nggak pernah, jangankan bilang kak. Basically problemnya sih ini dua-duanya orang yang dominan. Tapi di sini kesannya tuh Sarah kayak nggak mau disalahin banget soal something. At the same time, Jolie juga tiba-tiba ngebentak gitu ya. Jadi kan kayak kaget kan ya. Dan ternyata saksi utamanya itu Alfie soal ngeliatin Jolie tuh di-treat yang tidak baik lah sama Sarah. Padahal Jolie tuh lebih tua dari dia. Karena kekesalannya memuncak juga buat Jolie. Tapi kalau gue di posisi ini, jujur gue nge-side ke Jolie. Karena gue orangnya paling gak suka kalau gak di-respect sama orang. But I gotta say, mungkin gue gak bakal tahan selama Jolie ya. And at the same time, orangnya juga gak mau ngaku. And selalu berkoar soal manners. Tapi di sisi lain, Jolie juga salah. Karena tiba-tiba teriak-teriak gitu loh. Kan sebenarnya bisa kayak diselesaikan berdua aja, like Evany sama Peace. And dibahas juga pas mereka staycation, dimana mukanya Sarah tuh emang merendah banget. And akhirnya Peace juga ikutan ngomong kalau dia juga kesel. Tapi Helen sebagai ketua tim menang juga sempet kesel sama cewek-cewek yang di kamar. Karena katanya mereka ngacangin Sarah gitulah. Kalau soal yang ngacanginnya kita nggak tahu ya. Soalnya scene yang kita lihat kan emang yang pas mereka masuk aja. Yang kita lihat kan emang raut mukanya bener-bener menghina gitu loh Sarahnya. And pada akhirnya Alfie memperjelas lagi kalau ini tuh sebenarnya masalahnya tuh gara-gara manggil Jolie dengan kata-kata heh. And also pas ngatain yang kalah itu bye loser. I gotta say, kemarin Alfie juga ngomong kayak gitu sih. Cuman kesana emang kayak ikut-ikutan doang. And di sini Evany sama Farah kayak udah bingung and capek ini mesti gimana. Tapi in the end di point out sama Evany kalau Jolie tuh belum sempet ngomong sorry sama Sarah. Walaupun menurut gue kata-katanya Sarah ngomong sorry-nya itu tuh bener-bener gak niat sih. And in the end Jolie juga minta maaf ke Sarah. And kelihatannya sih lebih sincere ya daripada Sarah yang ngomong. Soalnya kalau misalnya diulang, Sarah tuh cuman minta maaf soal tepuk tangan itunya doang. Tapi nothing soal panggilan dia ke Jolie. And gue agree banget sama Evany karena ini seharusnya diselesaikan antara mereka berdua aja, nggak usah ngajak-ngajak yang lain gitu loh. Gila, gue bener-bener ngerasa leadershipnya Evany sih di sini. Sumpah gue jadi makin ngefans sama Evany. And also, ini kan sebelum yang tadi gue bilang Sarah bantu ngeliatin catwalk-nya Jolie ya. Jadi gue anggap ini semua udah clear lah ya. Mereka ada saling bantu juga kok. So, kita bisa move ke penjurian. By the way, tolong, ini baju Luna cakep banget, woy. And rambut Gani yang diuntel-untel kayak benang kusut ke atas itu juga lucu banget. So first up, Team Evany. First look, I was like, oh my god, ini baru foto yang sebanding sama ENTM, honey. Mereka di sini kelihatan elegant. Kesannya Evany kayak the leader of the pack, and Alfie kayak dede kecil dengan dua kakak. And dibahas lagi soal ini ide siapa. Jujur muka Jolie agak mau gue gampar sih ya, kayak dia bangga banget. Tapi thankfully Evany bilang kalau ini tuh ide Sarah sama Jolie. Coba kalau cuma dibilang idenya Jolie doang, yakin gue itu bakal jadi war zone, babe. And ternyata Igun juga same like me, suka banget sama fotonya. Tapi ngakak woy, masa dikira nikahan ayam turunan? And yes banget bu, ini bener-bener fashion shoot, babe. Thank you INTM for finally ngasih baju sama makeup sama backdrop yang bagus buat fotonya. Bahkan Igun aja mention soal baju, konsep, and makeupnya. Dan Igun bilang mungkin lebih baik kalau kakinya jangan sama. Vibe-nya emang kayak mama mau foto bareng ya. Biasa kan kayak angkat satu kaki bareng, babe, gitu loh. It's all so fab, dan menurut gua ini team pick yang paling bagus di antara yang lain. Finally menuju to high fashion. Tapi jujur bener juga kata Gani kalau ini belum se-standar high fashion international. Karena let's be real, honey, karena di antara judges yang udah pernah international cuman Gani. Tapi semoga suatu hari mereka semua bisa go international. Moving on to Team Audia. Tapi I have to say it's gonna be hard to beat. But actually this pick is not bad. Top 8 material lah. Tapi I have to say, yang bikin ini kurang on point itu ayam si tengah ini loh. Harusnya wingnya lebih naik ya, Yam. Tolong ya, lebih high fashion ya, Yam. And overall ini, apa ya, kayak Amish vibes gitu loh. Walau gue agak yakin Amish kalau foto nggak banyak senyum-senyum sih. Lebih ke socialites yang iseng ke kampung terus buat foto-foto gitu loh. Tapi di sini Helen kelihatan banget kalau dia tuh bingung ngontrol si Mbe. Karena pose dia juga jadi kurang, like flat banget gitu loh. Tapi I love their smiles here though. Kayak calming gitu loh liatnya. Tapi malah kata Igun ini mereka nggak kelihatan kayak model di sini. Ya emang sih kurang high fashion vibes gitu ya. Senyumnya juga kelihatannya kurang model-esque dan kurang cocok gitu loh sama konsepnya. Jadi kayak ibu-ibu arisan ngumpul. Not a bad pick, tapi
nggak heran kalau tim Evany yang menang. So moving on to the individual shoot, starting with Evany. Pas dilihat dia kayak rebahan sayang gitu ya sama si Bebek. Tapi rebahannya tuh kayak fashion gitu loh. Nggak kayak kita yang rebahan tuh kayak blok gitu aja loh. Tapi I must say, I need to see a little bit of a booty too, Chani. And give me a little bit of neck too. Di sini badan dia agak kelihatan flat gitu loh. But the rest of it, I love. And bahkan dipuji sama judges karena dia makin on point akhir-akhir ini. Bahkan Gani aja bilang kalau ini baru setara international. Yes, boo! Sarah! Gila, bener-bener Black Witch vibes banget pas ngeliat dia. Her face though, please babe, so good. Tapi somehow cara dia megang ayamnya tuh kayak abis ngutuk ayamnya kayak jadi batu loh. And for the kaki, personally buat gua mungkin bisa ditarik dikit gitu ya roknya biar we can see a little bit more legs. So half top is good, but the feet is not on point yet. Coba kalau bisa di crop aja dari setengah ke atas. Damn girl. Next, Jolie. Honestly, gimana ya? Kayak preman mendewakan ayam gitu loh. Agak weird this time. Tapi gue suka she shows a bit more legs here. Dan dia juga kelihatan lumayan tinggi for me. Kurang sih this time, kayak preman banget. Gak cocok sama bajunya banget. Dan dibilang lagi soal pose-nya ternyata berulang lagi juga. And dia bilang apa salahnya dia pose macho. Salah babe, karena konsepnya tuh gak gitu. I mean kalau mau macho vibes bisa, tapi ini tuh preman vibes babe. Gue yakin kalau dia bukan tim yang menang, dia yang pulang sih. Alfie, vibe-nya sama ya sama yang di group pick. Kayak Dede Unyu gitu loh. Tapi the feet though buat gue kurang on point. Mungkin bisa ke belakangan dikit gitu ya biar nggak lurus-lurus amat. And kesannya dia sayang banget sama ayamnya, gemoy. And her face though, oh my god, you're so vabe. Fierce tapi nggak berlebihan. Just right. And now cut to the runway. Dan ternyata temanya malah jadi terpisah. Awalnya gue pikir mereka kayak jadi satu tema gitu doang loh. Ada yang garden, ada yang birthday. And konsep runway-nya mereka semua yang mikirin, so I'll be anticipating. And please, ini leadership vibes Evany tuh keren banget. Top model material. And pas pemilihan prop aja Evany sampai milih prop yang paling susah di antara yang lain. And next, Audia first look gimana ya? Yang lain seems okay, tapi Farah tuh kayak mami muda banget vibe-nya. Like bukan dianya yang ultah, tapi anaknya dia yang ultah. Tapi ternyata malah Farah dipilih jadi yang ultahnya. Okay. And the runway diawali dengan tim Evany. Ekspresi timnya di sini udah lumayan convincible, walau Jolie kayak ada yang nahan gitu loh face-nya. And Alfie maju nuang minuman, and pas lagi juludur lidah gitu kayak no honey, no, don't do it. Jolie's walk ternyata udah lumayan lah ya. Kebantu banget lah ya sama Sarah kemarin. Tapi pas cium rotinya kenapa like dia harus monyong-monyong gitu loh. Kayak kelihatan fake and comical banget. Lanjut Sarah. Lucu sih, tapi pose 3 kali gitu aja a little bit boring. And last Evany asli dia lucu banget kan. Dia kayak twirl gitu kan. And facial expression dia tuh kayak bahagia banget tapi nggak berlebihan. I like it. Tapi sayang pas endingnya bertiga udah kompak tapi Jolie-nya lemes. Kayak beda sendiri gitu loh. Runway ini setengah rusak brought to you by Jolie. And lanjut ke tim Audia. Farah tiba-tiba masuk dengan kue and I'm like, kok sendiri? Oh ternyata baru temennya dateng nge-surprise buat dia. Then tolong ini iklan kenapa motong sih, ganggu, bye. Di sini for me kelihatannya Audia kurang tulus ya senyumnya. And Farah juga sweet tapi konsepnya agak aneh. Dia yang bawa sendiri kuenya tapi dia yang tiup juga kuenya. It's like okay. Dan Helen maju with her balloons. I like it, lucu banget dia. And di sini tuh kelihatan banget versatility dia. Then Peace, I don't know, agak kecepetan sih. Next Audia di sini kelihatannya dia lebih fun, her walk is okay, tapi nggak outstanding gitu loh. Dan Farah asli senyumnya kayak dia yang ultah ke-30 gitu loh, nggak tulus. Nggak cocok gitu loh kalau dia yang ultah. And then Fanny maju lagi, tapi tolong ekspresi Jolie, apa sih kayak mangap gitu, aneh. Padahal yang lain udah lumayan bagus. Dan tim Audia kesannya lebih berantakan, like ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, and Farah juga pose-nya telat. Oke, so dari runway ini yang paling gue suka itu definitely Evany sama Helen. Dan gue yakin kalau Jolie di tim kalah dia yang pulang sih. Like dia nggak on point-nya tuh banyak banget, including foto dia yang menurut gue fatal. So let's move on to the individual shoots. So Audia, apa ya di foto ini kesannya kayak dia mau nangkep bebek yang hampir mau terbang gitu loh. Sayang, padahal kaki dia udah on point. Dan di runway kali ini juga dia masih lemes kayak last week. Kayaknya situasi keluarganya bener-bener bikin dia overthinking banget deh. Nggak heran kalau kata Panca ini terlemah buat dia. Peace. Her face and her upper body ini sumpah keren banget. Bahkan sampai Igun aja bilang ini Rihanna vibes. Walau I have to say, menurut gue kakinya agak terlalu ngangkang dikit sih. Mungkin bisa ditutup dikit gitu loh. Tapi this pic is a yes for me. Helen,
For me ini keren, bahkan si ayam jago aja kayak lagi on point gitu loh. Her legs go on miles, and rambutnya kayak berkibas kayak ngikutin gerakan dia. Berasa banget catwalk vibes-nya dia di sini. Ini baru bisa jadi international model, babe. Untung banget dia nggak jadi pulang last week. Dan ternyata yang minta dia jalan itu Luna. But like, ini kenapa jadi lomba-lombaan take credit sih? Gimana nggak modelnya pada mau take credit juga gitu loh? Atau sebenarnya ini mereka kayak nyindir-nyindir aja ya? Faradina, for me di sini tangannya yang di atas kelihatan agak posy sih. Dan kesannya juga agak laule gitu loh. Somehow agak nggak nyambung juga sama temanya. Face is okay, tapi feet agak gimana gitu, kurang cocok. Tapi kayaknya pose ini juga udah berulang nggak sih? Kayak udah pernah lihat sebelumnya. Kakinya juga kan dia kakinya udah panjang. Maybe better kalau nggak perlu dipanjangin lagi gitu loh. Dan Farah ngaku kalau kali ini dia bener-bener blank banget. Oke, so dari photos, definitely buat gue Jolie yang paling no. Tapi kan dia ada di tim menang, jadi ya dia nggak pulang. And unfortunately, karena P sama Helen bagus banget shotnya, yang di bawah itu malah jadi Audia sama Farah. Dan menurut gue di antara mereka berdua kayaknya Audia sih yang pulang. Karena shotsnya dia bener-bener weak dan walknya juga lagi kurang banget. And ternyata model of the week is Pace, y'all. Congratulations, babe. Padahal awalnya gue pikir Evani loh. And next is Helen. Gak heran karena dia di sini emang stunning banget. Dan Sarah, walau gue lebih suka Evani karena runway-nya juga lebih oke. Ternyata malah Evani yang keempat, followed by Alfie. Ayo Vi, semangat! Cuman lu doang yang belum model of the week nih. And in the end, oh my god, ini tuh 2 dari top 3 yang gue dambakan asli. With Nita being third. Malah ternyata di sini. Tapi jujur, this week menurut gue Audia. Dan Audia juga somehow lebih banyak cutscene-nya gitu loh. Kayak semacam spoiler kalau dia yang pulang. Walaupun dua-duanya bagus, emang mereka berdua emang menurun banget gitu loh. Jadi gue gak kaget juga kalau mereka lagi di bottom. And ternyata, oh my god, Farah pulang? What? Ini bukan faktor gara-gara dia kurang drama atau gimana dah? Kok bisa? What? Gue jujur pas ngeliat ini tuh gue kayak agak gemeter dan agak terbata-bata. Like, in any way, gue tuh sampai gimana ya? Kayak, aduh, sang mini peri di rumah, di model house, akhirnya pulang. Tapi sumpah gue agree banget kali ini harusnya Jolie ditukar sama Farah. Dan gue pure kagak nyangka kalau dia yang pulang minggu ini. Karena dia tuh bener-bener sosok ibu yang ngebantu semuanya and nyemangatin mereka. Gila, gue sumpah, gue gak nyangka kalau bakal ngelihat dia tuh pulang di NTM ini. Bahkan pas Farah ngasih last message, tangan gue masih agak ketar-ketir jujur. So for the last message, Farah pamit and minta maaf kalau dia ada salah. Oh my god, sumpah, kali ini bener-bener pure gue sedih banget. And Farah ngaku awalnya tuh gak suka sama Sarah, walau akhirnya sekarang dia jadi fans beratnya Sarah. Gila, gue rasanya mau kelar aja sumpah nontonnya. Dan Sarah langsung bilang kayak Fanny, tuh kan lu sih nggak nuker Farah sama Jolie. And then somehow Sarahnya jadi kesel karena Jolie yang nyaut. Ya kan yang lu sebut dia, ya gimana dia nggak nyaut. Tapi asli deh, Sarah tuh cuman perlu benerin attitude dia aja. Modeling dia tuh udah bagus. Dan Evani bilang dia mau ada Jolie karena buat minor challenge-nya kan dia mau menang. Ya udah, minor ujungnya juga menang kan. And asli gue suka banget straightforwardness-nya Evani. Like kalau emang lu nggak seneng ya udah, lu aja yang model of the week terus lu jorokin si Jolie. Asli Evani, I love you. You are definitely my top now. But seriously, udah aja woy Sar, ngapain sih lu ngomong kayak gitu? Like Evani aja udah kayak mau meledak, mau marah rasanya, kayak udah enek gitu lama ini semua. Tapi somehow diantara Jolie sama Sarah tuh emang kayak love-hate relationship gitu loh, jadi kucing anjingan gitu. Kayak adik kakak pas masih kecil gitu loh. In the end, semoga Farah, all the best for you. Semoga lu bisa lebih sukses, and I will see you more in the more international catwalk, honey. And so that concludes the talk for today. Jangan lupa buat like and subscribe to my channel, guys, and juga share kalau menurut kalian ini menarik. And I'll see you guys in the next content. Bye, guys!